Biak Numfor memiliki sebuah fenomena alam yang dikemas menjadi festival budaya. Festival yang juga merupakan pesta rakyat ini diberi nama Festival Munara Wampasi. Menonjolkan tradisi budaya serta adat istiadat, Munara Wampasi menjadi festival yang membingkai sejuta pesona Biak. Munara Wampasi adalah pesta adat musim surut air laut. Sebuah ajang berkumpulnya warga Biak Numfor untuk merayakan musim yang hanya berlangsung setahun sekali. Juli adalah puncak dari musim surut ini. Munara Wampasi dalam bahasa Indonesia adalah acara meti besar atau acara surut air laut terendah dan terbesar di Biak. Pada acara ini, warga Biak berkumpul untuk menangkap ikan bersama, yang dalam istilah setempat dikenal dengan nama snapmor. Pantai Manwor, distrik Warsa, Biak Utara merupakan salah satu pantai yang menjadi tempat aktivitas snapmor tahun ini. Berbagai persiapan ritual dilakukan sebelum melakukan snapmor, salah satunya adalah dengan menarikan tarian worma yang ada di belakang saya ini. Tarian ini menunjukkan artinya perang. Wormamri menggambarkan cara berperang dengan tangan kosong atau senjata berupa tombak. Bunyi tifo menandakan dimulainya kegiatan snapmor. Saya bersama ratusan warga Biak langsung memenuhi bibir pantai yang mulai surut. Pada musim Wampasi ini, air laut akan surut hingga 500 meter dari bibir pantai. Pantai Manwor menjadi pantai yang istimewa karena berbatasan langsung dengan Samudra Pasifik. Wilayah-wilayah yang akan menjadi lokasi kegiatan snapmor merupakan wilayah adat Sasi. Warga tidak diperbolehkan menangkap ikan sama sekali di wilayah yang sudah ditentukan, termasuk Pantai Manwor yang ditutup dari aktivitas warga selama 2 tahun. Tradisi Sasi adalah sebuah upaya untuk menjaga ekosistem laut. Bagaimana kita membangun penghormatan kepada alam? Olehnya orang Biak akan melakukan satu proses yang disebut Sasi Senwarek. Artinya bahwa kita melindungi satu area yang disepakati oleh seluruh masyarakat adat setempat, bahwa kita akan mencari ke arah ini, tapi untuk area yang kita lindungi ini tidak boleh disentuh oleh kegiatan atau aktivitas manusia. Siapapun, ketika ada yang melanggar bagian ini, maka dinyatakan tetap melakukan sanksi sosial. Ya, jadi inilah alat tombak yang digunakan pada saat acara snapmor ini. Jadi di bawahnya ini ada paku diikat, disatukan, ada sekitar 1, 2, 3, ada 5 paku pakai bambu seperti ini. Jadi ketika lihat ikan di laut langsung ditancapkan. Itu caranya. Ini saya mau nyari-nyari ikan dulu nih. Di pantai ini sudah dipasangi 2 pukat jaring untuk mencegah ikan keluar dari wilayah snapmor. Hal ini pun dimanfaatkan ibu-ibu dan anak-anak. Kebanyakan mereka yang tidak membawa tombak memilih untuk mencari ikan yang terperangkap di sekitar jaring. Jadi salah satu persiapan juga yang dilakukan oleh warga sini sebelum melakukan snapmor adalah pemasangan jaring di sekitar pukul 3 dini hari. Seperti ini jaringnya, ada satu ini yang lebih dekat ke bibir pantai, juga satunya ada di sana. Jadi tuh
fungsinya untuk mengurung ikan yang ada di daerah mete ini atau daerah yang akan surut supaya lebih mudah untuk ditangkap nantinya pakai tombak. Cari ikan lagi, gak dapet. Biasanya ikan-ikan yang sudah ditangkap akan digigit kepalanya agar tidak bisa kemana-mana. Ini adalah salah satu kebiasaan unik warga Biak setelah menangkap ikan. Zaman dulu, snapmore bukan hanya ajang untuk menangkap ikan bersama. Ada makna lebih yang lebih dalam. Filosofi dari snapmore adalah pemerataan dan keadilan. Mengapa? Dengan demikian, semua hasil yang tangkapan yang ada akan dibagikan secara adil dan merata kepada mereka yang tidak berkesempatan ke laut karena usia atau fisik. Sehingga satu kampung ini, seorang pemimpin kampung akan suruh masyarakatnya mengumpulkan ikan lalu dia suruh membaginya. Karena di sana ada orang lemah yang tidak mungkin sampai ke laut menangkap. Snapmore sebuah tradisi turun-temurun yang masih terjaga hingga hari ini. Bagi para orang tua, snapmore juga menjadi momen untuk memperkenalkan tradisi ini kepada anak-anak. Seperti yang dilakukan Elisa. Pak, ini Bapak setiap tahun selalu ikut kegiatan snapmore? Ya, setiap tahun kalau kegiatan snapmore saya ikut. Ikut ya? Selalu dengan anak-anak? Selalu dengan anak-anak. Kenapa bawa keluarga? Karena mumpung ikut kegiatan ini mumpung refreshing. Refreshing ya? Ya, itu kan budaya. Jadi perlu kita ajarkan kepada anak supaya turun-temurun budaya itu dipertahankan. Jangan hilang. Elisa dan keluarganya tidak pernah absen mengikuti kegiatan snapmore setiap tahun. Sebagai warga asli Biak, Elisa tahu betul cara menangkap ikan di laut bermodalkan alat tangkap sederhana. Hal itu jugalah yang ia ajarkan kepada anaknya, Maher. Saya dari tadi belum dapat ikan, tapi Bapak Elisa coba lihat tuh ikannya udah sebanyak apa tuh. Sama anaknya juga dapatnya udah banyak. Rahasianya tuh apa Pak, cara tangkap ikannya gitu? Ya, jadi saya tangkap ikan ini karena mumpung ada pukat, ikannya tidak bisa keluar, dia tertahan di dalam sudah. Dari situ kami panah. Dia setelah mendekati jaring, dia tidak langsung tabrak. Menghindar sudah kami panah dengan panah yang seperti ini. Oke. Kalau pakai ini bagaimana caranya? Kalau pakai ini pada waktu kalau sudah seperti ini bisa. Bisa ya? Tetapi kalau masih dalam, Bisa. bisa. Berarti Jangkauan tekanan kalau ini kan tidak bisa sampai ke dasar. Maher sangat antusias mengikuti kegiatan snapmore. Dengan penuh semangat, ia mengikuti arahan ayahnya menangkap ikan. Bagi Maher, snapmore adalah acara yang selalu ia nantikan setiap tahun. Karena setiap tahun saya ikut, karena banyak ikan. banyak ikan. Memang suka cari ikan kah? Iya, Biasa Maher tangkap ikan bagaimana caranya? tembak pakai kawat. Pakai kawat, pakai apa lagi? Pakai kaca mulu lihat dan tembak pakai kawat. Ada itu apa itu? Ini alat yang saya pakai untuk mencari ikan. Cari ikan. Maher, snapmore ini acara apa? Acara adat yang biasa saya ikuti dengan keluarga. Keluarga ya. Ikan-ikan yang sudah ditangkap oleh Elisa dan Maher dibawa ke pantai untuk dibakar dan dinikmati langsung bersama keluarga mereka. Ini adalah cara warga Biak menikmati hasil alam yang dianugerahkan kepada mereka. Dulu itu kan tidak ada navigasi, tidak ada kompas, jadi kan mereka pasti caranya lihat bintang, Pak. Ya, bintang. Apa tuh
merupakan sebuah daerah kepulauan Kabupaten Biak Numfor dikelilingi lautan. Hal inilah yang membuat nenek moyang warga Biak dikenal sebagai pelaut ulung. Ilmu melaut warga Biak tak hanya sebatas pengetahuan dasar menangkap ikan. Orang Biak itu menganut perbintangan ini. Meyakini bahwa bintang memberikan petunjuk atau memberikan arah. Ilmu astronomi tradisional warga Biak masih digunakan hingga kini. Salah satunya dalam menentukan musim wampasi. Mengapa saat ini ada acara-acara yang disebut Menara Wampasi? Salah satunya Menara Wampasi. Karena menurut perbintangan orang Biak, perhitungan orang Biak, bintang-bintang ini menunjukkan bahwa suasana April sampai dengan bulan Juli itu teduh, tenang, dan laut itu sangat damai dengan masyarakatnya. Suku Biak mengenal 4 bintang yang mereka gunakan sebagai penunjuk musim, waktu, dan arah. Mereka menamai bintang-bintang tersebut dengan bahasa lokal. Salah satunya adalah Romang Guandi, sebuah konstelasi bintang yang menunjukkan musim teduh atau musim wampasi. Berarti ketika musim wampasi itu bintang Romang Guandi itu akan ada di langit. Ada di tengah-tengah. Oke. Tidak ke barat, tidak ke timur, tapi dia sudah ada di tengah-tengah. Bentuknya seperti Hidungnya, apa, Pak? ekornya, dia berbentuk ular, semacam ular atau naga. Ada hidungnya, ada ekornya. Ya, begitu. Kemampuan suku Biak dalam menggunakan bintang sebagai alat bantu aktivitas mereka sehari-hari menarik perhatian Lisa Febrianti, seorang peneliti astronomi tradisional. Secara umum, masyarakat tradisi suku-suku di Indonesia menganggap bahwa bentangan langit itu adalah peta yang kemudian memunculkan jadwal kerja yang ada di bumi. Untuk di Biak gitu, dari hasil kajian yang sudah saya lakukan beberapa waktu yang lalu, ternyata pengetahuan astronomi suku Biak ini, kalau saya bilang bisa disejajarkan ya dengan pengetahuan astronomi dari peradaban-peradaban yang kita bilang itu maju. Kajian yang dilakukan Lisa Febrianti dan timnya menemukan bintang Romang Guandi merupakan sebuah konstelasi atau susunan rasi bintang Scorpion. Kalau di dalam International Astronomical Union ada satu konstelasi yang disebut sebagai Scorpius atau Scorpio. Nah, Romang Guandi itu adalah konstelasi Scorpio atau Scorpius. Hanya di dalam kebudayaan Biak ini tidak digambarkan sebagai kalajengking, tapi bagi mereka itu digambarkan seperti naga. Gugusan bintang juga digunakan para nenek moyang suku Biak sebagai navigasi saat berlayar. Pada masa penjajahan Belanda, suku Biak sempat dijuluki sebagai Viking Teluk Cendrawasih karena kehebatan mereka dalam melaut. Memang ada beberapa literatur kalau kita baca ya tentang suku Biak disebut sebagai Viking dari Teluk Cendrawasih. Ada juga yang mengatakan bajak laut Papua di beberapa literatur. Nah, ini menunjukkan bagi saya ini menunjukkan satu, suku Biak adalah penguasa lautan di zaman itu karena sebutan ini diberikan pada era kolonialisme Belanda waktu itu. Di Biak, musim teduh atau musim wampasi biasanya dimulai sekitar akhir Maret hingga Agustus. Ini adalah saat yang tepat bagi para nelayan untuk berlayar mencari penghidupan di lautan lepas. Sebagai orang Papua Laut, Pak, ya, orang Biak ini juga bisa menentukan arus dari bintang dan juga ada cara-cara lain, Pak. Bagaimana? Ya, jadi dia melaut dulu. Dia melaut melihat di laut ini, air ini. Jadi kalau arusnya ke timur, pasti dia tahu bahwa oh ini harusnya ke timur atau harusnya ke barat. Bisa melihat di air atau perahunya yang berlabuh, perahu kecil yang berlabuh atau perahu besar, bagaimana dia ikuti arus laut ini ke timur atau ke barat. Berarti tangannya itu di atas kapal, ketika mereka di atas perahu ya, atau di atas kapal, mereka akan mencelupkan tangannya boleh saja untuk mengetahui harus ya boleh kemana gitu ya, boleh saja ke arah timur atau ke arah barat. Sebagai pelaut ulung, suku Biak sangat bergantung pada bintang. Bintang menjadi peta dan petunjuk datangnya badai. Konstelasi Scorpion yang dikenal sebagai bintang Romang Guandi oleh suku Biak biasanya akan muncul dari arah tenggara dan berakhir di barat pada akhir musim.
Ketika gugusan bintang Romangguandi hanya terlihat bagian ekor atau kepalanya saja, maka itu merupakan pertanda musim badai. Saya mau coba pakai satu aplikasi Baik. untuk melihat yang mana bintang yang dimaksudkan Oh oleh ya, baik. Bisa. Pak Koibor. Oke, sebentar. Apakah dia Ya, ini? itu sudah. Ini ya, Pak? Ya, ada kentara itu. Ini ya? Dia berbentuk rasi, gugusan rasi, bintang toh. Dia seperti ini. Jadi Ya. ini yang mana kepalanya, yang Ini mana kepalanya, ekornya, betul. Pak? Ini kepalanya, sana ekornya. Oh, yang ini ekor, Ya. ini kepala ya? Ya. Oke. Berarti sebenarnya bintang yang dimaksud oleh Bapak itu kalau dalam rasi bintang dalam ilmu astronomi itu dia Ya. bintang Scorpion. Oh, Scorpion ya. Iya, ini Scorpion. Oh. Oke, berarti dia kalau dia makin ke arah sana, dia kalau udah cuman kepalanya atau ekornya saja yang terlihat itu bahaya, itu Pak ya? nanti angin. Angin ya? Ya. Eratnya hubungan suku Biak dengan alam tak hanya memberikan keuntungan bagi manusia, namun juga bermanfaat dalam pelestarian lingkungan. Kearifan lokal dan pengetahuan tradisional ini adalah aset yang wajib dilestarikan dan diteruskan kepada generasi selanjutnya. Indonesia memiliki banyak daerah yang kaya akan tradisi dan budaya. Salah satunya Kabupaten Biak Numfor. Fenomena surut laut dan tradisi snapmort dirangkai menjadi sebuah festival yang bernama Festival Munara Wampasi. Ya, Festival Biak Munara Wampasi adalah segmentasi budaya Biak, budaya kemaritiman yang kita kemas dalam bentuk festival dengan tujuan kita merevitalisasi, kemudian memberikan legasi, edukasi, advokasi tentang peradaban maju orang Biak, tentang budaya orang Biak yang memang harus diwariskan ke generasi berikutnya. Festival ini menampilkan berbagai tradisi, budaya, dan kesenian warga Papua. Salah satunya tari Yosim Pancar atau tari Yospan. Nah, di belakang saya ini sudah ada sanggar seni yang akan siap-siap sebentar lagi akan menari Yospan di parade Festival Munara Wampasi. Saya mau nanya sama pembinanya nih, Pak, saat ini kan mereka sedang siap-siap nih, Pak, dan akan menarikan tarian Yospan. Apa itu tarian Yospan, Pak? Ya, tarian Yospan ini, Yosim Pancar ini, sebagaimana tradisi budaya Biak dapat digunakan di dalam momen-momen pesta. Maka tarian ini dapat digunakan, maka tarian ini terdiri dari tarian berpasangan. Tarian pergaulan. Pergaulan. Gitu ya. Oke. Saya berkesempatan melihat persiapan salah satu sanggar seni yang akan tampil di parade Festival Munara Wampasi, yaitu Sanggar Seni Monsur Babo. Sanggar seni ini terbentuk pada akhir tahun 90-an. Mereka konsisten menampilkan tarian-tarian khas Biak seperti Yospan dan Wor dalam acara besar di Biak. Tari Yospan melibatkan sejumlah penari pria, wanita, dan pemain musik. Penari wanita sibuk bersolek agar tampil cantik dan menawan.
Mereka menggunakan tusuk konde yang terbuat dari bulu ayam. Ini melambangkan mahkota gadis Biak yang mencerminkan kecantikan. Sementara para pemain musik berlatih mengharmonisasikan irama setiap instrumen musik yang ada. Kehadiran alat musik ini menjadi keunikan tersendiri bagi tari Yospan. Alat musik atau instrumen yang digunakan adalah gitar, ukulele, bass, serta tifa yang merupakan gendang khas Papua. Dan kini tibalah saatnya mereka latihan untuk yang terakhir kalinya sebelum pentas. Musik dimainkan dan penari pun masuk dengan membentuk 2 baris sejajar. Sebenarnya mereka lagi latihan ternyata harus berpasang-pasangan karena namanya tari pergaulan. Seiring berkembangnya zaman, tari Yospan kini memiliki berbagai variasi gerakan dan formasi sesuai dengan kreativitas sanggar seni. Karena kayak gerakan dansa gitu, tapi saya nggak ada pasangannya. Gerakan tari Yospan sangat dinamis dan penuh semangat. Biasanya, para penari akan membentuk lingkaran dan berjalan keliling sambil menari. Sesekali mereka juga menari sambil bergandengan dan bertatap-tatapan. Kak, apa yang susah nih Kak dalam menarikan tari Yospan ini? Mungkin atur temponya aja. Atur tempo ya? Ya, atur temponya biar gerakannya bisa pas dengan lagu. Kadang juga kalau macam bukan dari tempo, dari orang yang musisi juga. Musiknya itu yang paling susah ya. Ya. Tapi kalau kayak tatap-tatapan kan itu juga harus ada chemistry-nya ya. Itu tadi saya lihat harus saling bertatapan menarinya. Itu tuh susah nggak membangun chemistry seperti itu? Membangun hubungan akrab seperti itu susah atau tidak? Itu dari kita sendiri ya. Itu dari kita sendiri, tumbuh dari diri kita sendiri bahwa oh iya saya harus bisa. Bisa. Iya. Awalnya susah atau merasa canggung? Iya, awalnya pasti aduh malu ya. Malu Awalnya ya? pasti malu tapi ya kan kita harus tampil. Jadi kita harus membiasakan diri kita untuk bisa. Boas dan Wilhelmina bergabung di sanggar seni ini sejak mereka berusia 15 tahun. Kecintaan terhadap budaya dan tari menjadi motivasi mereka. Namun, tak semua muda-mudi memiliki kesadaran untuk mengembangkan budaya sejak dini. Menurut pembina Sanggar Monsur Babo, hal ini masih menjadi tantangan hingga kini. Ya, tantangannya banyak tantangan. Sehubungan dengan membentuk karakter manusia kan pasti tantangan banyak. Tetapi bagaimana digiring selaku pembina, menggiring pemahaman anak-anak biar mengerti bagaimana masa depannya. Maka mempersiapkannya lewat grup yang ada. Sanggar Seni Monsur Babo hanya satu dari sekian banyak sanggar yang berpartisipasi dalam festival Munara Wampasi ini. Sekarang mereka lagi antri untuk menunggu giliran mereka tampil di depan Dewan Juri. Kita tanya perasaannya gimana ya. Karita, rasanya gimana nih Karita? Sebelum tampil, deg-degan kah atau udah biasa aja? Iya, karena sudah biasa, jadi biasa saja. Udah biasa ya, tapi Nina kamu gugup nggak ini mau tampil sebentar lagi? Deg-degan kah? Iya, rasa deg-degan sih tapi Udah biasa. Udah biasa. Udah biasa ya, Iya, tapi masih ada sedikit rasa deg-degan. Oke, semangat. Iya. Semangat, semoga menang mereka ya. Satu persatu sanggar seni mulai menampilkan kepiawaian mereka menari Yospan di jalan raya sambil menggunakan pakaian unik. Tak sedikit warga Biak berdiri di pinggir jalan menanti sanggar seni favorit mereka tampil membawakan tarian yang penuh semangat ini. Keterlibatan warga secara masif di dalam Festival Munara Wampasi menunjukkan bagaimana warga Biak mencintai budaya mereka. Festival Munara Wampasi yang telah masuk dalam kalender event nasional ini menjadi sebuah festival yang membingkai sejuta pesona Biak.